Hahaha. Merasa berbesar hati, Herman tertawa terbahak-bahak dan menatap putrinya yang cerdas dengan tatapan puas. "Ele, aku mengangkat bagaimana mungkin aku tidak tahu kekuatanmu?" Ele berkata, "Kenapa kamu tidak membiarkanku memakai pakaian yang lebih terbuka?" Herman menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putriku sayang, jika Anda mengenakan pakaian terbuka pada pertemuan pertama Anda, Tuan Steel akan memandang rendah Anda dan berpikir bahwa Anda adalah wanita sembrono tanpa harga diri. Tujuanmu adalah menikahi Tuan Steel, bukan menjadi kekasih atau kekasihnya. Jadi, selera fashion Anda tidak boleh norak. Kami baru saja bertemu dengan Nona Clarke dan sekretarisnya, Ashley Ross. Apakah Anda ingat bagaimana mereka berpakaian?" Petik 2. Ele adalah gadis yang sombong, jadi dia jelas ingat apa yang mereka kenakan. Ele mengangguk dan berkata, mereka berdua mengenakan jenis pakaian yang sama, terdiri dari kemeja putih yang dipasangkan dengan rok hitam, tetapi rok sekretaris itu bahkan lebih pendek dari rok selutut Victoria Clarke. Herman mengangguk dan berkata, perbedaan panjang rok merekalah yang membedakan mereka. Victoria Clarke jelas memiliki sosok yang lebih baik daripada Ashley Ross, tetapi sebagai wakil presiden, dia harus berpakaian lebih rapi. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Anda harus membuat diri Anda terlihat berkelas dan elegan. Hanya dengan begitu Tuan Steel akan menghargaimu. Berpikir bahwa Herman sangat masuk akal, Ele berkata, "Terima kasih, Ayah, aku pasti akan merebut kembali Tuan Steel dari Victoria Clarke." Herman mengangguk puas. Begitu putrinya bisa menikah dengan Presiden S Corporation, Nyonya Tua Camden akan lebih menghargai Herman, istrinya, dan anak-anaknya. Ketika saatnya tiba, aset Camdens bernilai hampir ratusan juta dolar dan posisi sebagai jurumudi perusahaan berikutnya tidak diragukan lagi akan menjadi milik Herman. Sama seperti itu, mereka berdua tetap duduk selama lebih dari 10 menit. "Mengapa mereka tidak menyajikan kopi atau teh untuk kita? Apakah keramahan S Corporation begitu buruk?" Mulut Ele menjadi sedikit kering karena berbicara, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa sekretaris itu tidak menyajikan minuman apapun kepada mereka. Ele tidak bisa menahan amarahnya lagi, dan dia membuka pintu untuk berteriak pada Ashley, "Nona Ross, kami ingin minum 2 cangkir teh." "Baiklah, tolong tunggu sebentar." Ashley setuju, tetapi setelah lebih dari 10 menit berlalu, dia masih belum menyajikan tehnya. "Ini menyebalkan, sekretaris itu hanya menggurui saya," Ele berseru, menghentakkan kakinya dengan marah. Tak ingin mood Ele terpengaruh, Herman menghibur, "Kalau jadi istri presiden, pecat saja." "Tunggu sebentar, Mer, Steel bisa masuk kapan saja." "Oh." Ele segera kembali ke postur duduknya yang elegan, tersenyum seperti wanita yang bermartabat. "Sama seperti itu, setengah jam berlalu." "Ayah, aku tidak bisa mengikuti ini lagi. Terlalu melelahkan untuk duduk seperti wanita yang sopan." "Ini melelahkan. Mengapa Tuan Steel belum datang?" Ele berbaring di sofa dan mengangkat kakinya juga. Herman melirik postur Ele yang ceroboh, yang tak tertahankan untuk dilihat, dan menggelengkan kepalanya. "Sepertinya Tuan Steel tidak menghargai kita. Dia bahkan membuat kami menunggu selama 1 jam. Pada saat ini, Jordan mendorong pintu dan masuk. Ketika Jordan melihat Ele meletakkan kakinya di sofa meskipun mengenakan sepatu hak tinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk menyela. "Ele, aku tahu kamu berperilaku sangat santai di rumah, tapi kenapa kamu begitu santai saat di luar juga? Bukankah ayahmu memberitahumu bahwa berperilaku seperti ini vulgar?" Setelah Ele mendengar pintu dibanting tertutup, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memasukkan kakinya ke dalam dan mulai duduk dengan postur anggun lagi. Setelah Jordan melihatnya, dia menambahkan, "Yah, ini pertama kalinya dalam 3 tahun aku pernah melihatmu mengenakan gaun yang menutupi sebagian besar tubuhmu. Saya tidak berharap Anda bisa terlihat seperti wanita yang sopan." Petik 2. Herman tidak dapat disangkal telah memilih pakaian yang cocok untuk putrinya. Jika Jordan tidak mengenal Ele sebelum ini, dia pasti akan mendapat kesan yang baik darinya selama pertemuan pertama mereka. Dia bahkan ingin mengenalnya lebih baik. Mendengar pujian Jordan, Ele berkata dengan ekspresi jijik, "Pergilah, berhenti melirikku. Aku tidak memakai gaun ini untukmu. Saya tahu Anda menyembunyikan desain pada saya karena Anda mendengar ayah saya mengatakan hari ini bahwa kakek bermaksud agar Anda menikah dengan saya saat itu. Tapi, bagaimana bisa seorang udik desa sepertimu layak mendapatkan bintang yang bersinar sepertiku? Kamu bahkan tidak layak untuk Hailey Camden, apalagi aku." Meskipun Ele sangat feminin, Jordan tidak pernah memiliki desain apapun padanya dalam 3 tahun terakhir.
Kamu salah paham. Aku hanya berpikir. Elle buru-buru membentak tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Kamu bahkan tidak diizinkan untuk memikirkannya. Jordan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan duduk untuk menatap Herman tanpa mempedulikannya sama sekali. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Herman berkata kepada Jordan, "Jordan, kamu hanya pengawal. Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana Tuan Steele?" Sebelumnya, Jordan sudah memberitahu mereka bahwa dia adalah Presiden S Corporation, tetapi mereka tidak mempercayainya, jadi dia tidak repot-repot mengulanginya. Jordan berkata, "Kamu di sini untuk mendiskusikan proyek mengenai tempat tinggal pribadi kelas atas, kan? Anda mungkin hanya berbicara dengan saya." Petik 2. Herman berkata dengan nada menghina, "Bicara denganmu? Apa gunanya itu? Anda adalah pengawal rendahan dan pecundang yang hanya tahu menggunakan kekerasan. Apakah Anda tahu sesuatu tentang proyek itu? Apakah Anda bahkan tahu sesuatu tentang bisnis?" Petik 2. Jordan juga marah. "Itu artinya kamu tidak ingin berdiskusi, ya? Baiklah, aku akan pergi sekarang." "Tunggu sebentar." Elle tiba-tiba menarik Jordan untuk menghentikannya, langsung membuatnya terkejut. Elle tersenyum ramah dan bertanya, "Jordan, jangan pergi, biarkan aku menanyakan sesuatu padamu. Anda telah menjadi pengawal Victoria Clarke selama 2 hari terakhir, jadi Anda harus akrab dengan hubungan antara dia dan Tuan Steele, kan?" Jordan mengangguk dan berkata, "Aku mengerti sebagian." Elle terus bertanya sambil tersenyum, "Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya seberapa dekat Victoria Clarke dan Tuan Steele? Apakah mereka hidup bersama? Apakah mereka tinggal di tempat Tuan Steele atau Victoria Clarke?" Jordan tahu bahwa Elle adalah orang yang suka mengoceh yang akan menyebarkan berita tentang segala hal. Sebelumnya, ketika Victoria mengatakan bahwa dia dan Jordan adalah sepasang kekasih, itu sudah mempengaruhi reputasinya. Oleh karena itu, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Elle menyebarkan berita dan memberitahu lebih banyak orang bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Victoria. Jordan berkata, "Mereka sudah putus." Jawabannya tidak mempermalukan Victoria. Dia tidak menyangkal bahwa dia dan Victoria adalah sepasang kekasih, tetapi dia juga berhasil mengembalikan fakta bahwa dia masih lajang. Setelah mendengar jawabannya, Elle dan Herman sangat gelisah hingga hampir menangis. "Putus? Mereka putus? Hahaha!" Elle tertawa terbahak-bahak. Herman memukul pahanya dengan gembira dan berseru, "Surga benar-benar membantu kita." "Surga membantu keluarga kami?" Jordan bertanya dengan bingung, "Mengapa kalian berdua begitu senang dengan fakta bahwa mereka sudah putus?" Elle tersenyum dan kembali ke postur duduknya yang bermartabat, dengan satu kaki di atas yang lain. Dia tampak sangat tinggi dan mulia. "Jordan, maksudku, Jordi." Jordan tercengang. "Kenapa Elle memberiku nama panggilan? Apa yang dia lakukan?" Elle berkata, "Jordi, pada akun yang dulu kamu adalah sepupu iparku, aku akan memberimu kesempatan untuk melayaniku, calon istri bosmu. Pergi bawakan aku teh, istri bos saya." "Istri bosku?" Kata-kata itu membuat Jordan bingung. "Siapa calon istri bosku?" tanya Jordan. Herman menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu sangat keras kepala. Anda sekarang adalah karyawan S Corporation, bukan? Itu menjadikan Tuan Steele bosmu, dan calon istrinya adalah mantan sepupu iparmu, yang juga putriku, Elle. Saya dan keluarga saya bermaksud untuk membiarkan Elle menikahi Tuan Steele sehingga kami dapat memiliki aliansi pernikahan dengan S Corporation. Jika hal-hal berhasil di antara mereka, Anda akan agak terkait dengan kami lagi." "Haha, kamu benar-benar ditakdirkan dengan Camdens." Petik 2. Jordan memandang Elle dengan heran dan bertanya, "Elle, apakah kamu begitu yakin bahwa Tuan Steele akan menyukaimu?" Hanya beberapa hari sejak Jordan melarikan diri dari cengkeraman Camdens dengan menceraikan Hailey, dan sekarang, Elle telah mengarahkan pandangannya padanya. "Apa yang telah saya lakukan sehingga pantas direcoki tanpa henti oleh Camdens?" Elle berpunuk dengan dingin dan berkata, "Tidak ada pria di dunia ini yang tidak akan tertarik padaku. Saya selalu suci dan tidak pernah punya pacar sebelumnya. Selama aku melakukan langkah pertama, Tuan Steele pasti akan jatuh cinta padaku. Juga, aku selalu curiga bahwa Tuan Steele adalah orang yang mengirimi kami gelang $1 juta pada hari perjamuan ulang tahun nenek. Saya berencana untuk menyelidiki dan mencari tahu lebih banyak tentang ini. Mungkin Steele telah menjadi penggemar saya sejak lama." Jordan tersenyum karena dia tidak menyangka mantan sepupu iparnya begitu percaya diri.
Meskipun, dia merenungkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa masuk akal baginya untuk menjadi narsis itu. Dia memiliki banyak penggemar di media sosial dan menerima pesan romantis dari setidaknya 1000 pria setiap hari. Wanita manapun akan sombong jika mereka berada di posisinya. Mendengar Elle menyebutkan soal hadiah ulang tahun lagi, Jordan berkata, "Kamu tidak perlu menyelidiki lagi. Gelang itu memang hadiah dari Tuan Steele." Mendengar kata-kata Jordan, Elle melompat kegirangan dan meraih pakaian Jordan. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Apakah itu benar? Benarkah itu? Apakah itu benar-benar hadiah dari Tuan Steele? Aku tahu itu. Intuisi saya benar. Ayah, apakah kamu mendengar itu? Tuan Steele sangat menyukaiku." Herman terlalu gembira untuk berkata-kata. Presiden S Corporation telah memberikan hadiah yang sangat besar kepada Camdens. Dia jelas melakukannya untuk membuat Elle terkesan. Herman berkata dengan gembira, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Presiden S Corporation akan menjadi menantu masa depan saya. Saya harus memberitahu ibu saya tentang hal ini ketika saya pulang. Dia pasti akan berada di atas bulan." Jordan memandang Herman dan berpunuk dengan jijik. Presiden S Corporation menikah dengan seorang Camdens selama 3 tahun, tetapi tidak ada di antara kalian yang pernah baik padanya. Kamu ingin aku menikahi seorang Camden lagi? Anda pasti sedang bermimpi. Ingin bertemu dengan Tuan Steele? Elle meraih pakaian Jordan dengan erat dan bertanya, "Di mana Tuan Steele sekarang?" "Aku ingin melihatnya." Jordan menjawab, dia sedang mengobrol dengan beberapa klien di ruang rapat. Mengingat seberapa luas S Corporation, tidak aneh jika ada lebih dari satu ruang pertemuan. Oleh karena itu, Elle tidak memikirkannya lebih jauh dan malah bertanya, "Mengapa dia begitu lama? Apakah klien menantang untuk dihadapi?" Jordan mengangguk dan berkata, "Ya, kliennya adalah seorang pria dan putrinya." Pria itu sombong sementara putrinya adalah seorang gadis cantik berpakaian 9 dan sekarang merayu Steele. "Aku ragu dia bisa segera memaafkan dirinya sendiri." Elle sangat marah setelah mendengar kata-katanya. Wanita murahan. Beraninya dia begitu tak tahu malu di hadapan perusahaan Tuan Steele. Tidak heran Tuan Steele telah membuat kami menunggu begitu lama. Di kamar mana mereka berada? Aku akan memberikan tamparan keras pada wanita jalang itu sekarang. Herman buru-buru menarik Elle kembali untuk menghentikannya. "Jangan impulsif, Anda tidak dapat meninggalkan kesan buruk pada Tuan Steele. Lebih baik kita tinggal di sini dan menunggu sedikit lebih lama." Jordan menatap mereka dengan pandangan menghina dan pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Ashley berjalan mendekat dan berkata kepada mereka, "Tuan Camden, Nona Camden, sesuatu muncul untuk Tuan Steele, dan dia telah meninggalkan kantor. Dia ingin Anda mengambil cuti." Keduanya, yang telah menunggu 1 jam penuh, sedikit kecewa. "Apakah Tuan Steele mengatakan kapan dia akan bebas? Apakah dia akan datang ke kantor lagi di sore hari?" tanya Herman. Ashley menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak yakin." "Baik-baik saja maka." Herman dan Elle pergi dengan perasaan agak kecewa, tetapi perjalanan mereka ke S Corporation tidak sepenuhnya sia-sia. Paling tidak, mereka mengetahui bahwa Tuan Steele adalah orang yang telah memberi Nyonya tua Camden hadiah ulang tahun yang harganya lebih dari $1 juta. Begitu mereka meninggalkan gedung kantor, Herman menelepon ke rumah dan meminta semua Camden untuk berkumpul di villa lama Bu Camden. Benedict dan Sylvie belum pergi, sementara Hailey sudah pergi tetapi diminta untuk kembali. "Apa masalahnya? Saya baru saja pergi, dan Anda meminta saya untuk kembali lagi. Apakah mereka sudah mencapai kesepakatan?" Hailey bergegas mendekat, masih memegang kunci mobil di tangannya. Elle melirik Hailey dengan bangga, yang datang terlambat, dan hanya setelah melihat semua orang hadir, dia berkata, "Ini bukan tentang kontrak. Saya punya kabar baik untuk diumumkan kepada Anda semua. Orang yang memberi nenek gelang seharga $1,5 juta itu adalah Tuan Steele, Presiden S Corporation." "Apa? Ini dari Tuan Steele?" Benedictus tidak percaya. Hailey merasa sedikit kesal karena sejak dia mengetahui bahwa Jordan telah mencuri dari Camdens, dia benar-benar berpikir bahwa gelang itu adalah hadiah dari Jordan. Sylvie mengoceh, "Bagaimana itu dianggap sebagai kabar baik? Tuan Steele dan Nona Clarke adalah sepasang kekasih, dan Nona Clarke selalu dekat dengan keluarga kami. Apa yang aneh tentang dia yang mengirimi kita hadiah juga?" Herman tertawa dan berkata, "Sylvie, Steele, dan Miss Clarke sudah lama putus. Jika dia mengirim gelang itu atas nama Nona Clarke, mengapa dia mengirimkannya sebagai hadiah terpisah?"
Dia bisa saja menempatkan hadiahnya bersama dengan hadiah Miss Clarke. Sudah menjadi hal yang biasa bagi pasangan dan kekasih yang sudah menikah untuk berbagi hadiah. Pada hari itu, sepertinya Victoria tidak tahu bahwa Tuan Steele juga akan mengirimi Camdens hari hadiah. Sylvie bergumam, maksudmu? Elle berkata dengan sombong, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Tuan Steele pasti telah memberi nenek hadiah demi aku. Saat itu, Hailey masih menikah dengan Jordan. Setelah mendengar ini, Nyonya Camden tua berkata dengan senyum penuh semangat, masuk akal. Aku sudah tahu bahwa orang yang mengirim hadiah itu pasti pelamar Elle, tapi aku tidak menyangka dia adalah Presiden S Corporation. Lady Luck tersenyum pada kita. Ella menjawab dengan patuh, Nenek, aku akan memelihara hubunganku dengan Tuan Steele dengan baik untuk membantu kemajuan keluarga kami menjadi keluarga papan atas di kota. Menyeringai lebar dari telinga ke telinga, Nyonya Camden tua membelai wajah Elle dengan penuh kasih sayang. Luar biasa, cucu perempuan saya sangat cakap. Kata-katanya seperti belati di hati Hailey. Neneknya tidak pernah sekalipun memuji dia atas kerja keras yang telah dia lakukan untuk keluarga Camden selama beberapa tahun terakhir. Hailey bertanya, dari siapa Anda mendengar kata-kata itu? Apakah informasinya kredibel? Elle berkata, mantan suamimu yang mengatakannya. Tentu saja, itu kredibel. Nenek, Tuan Steele terlalu sibuk untuk menemui kami pagi ini. Aku akan pergi ke S Corporation sendirian sore ini untuk mencarinya lagi. Jangan khawatir tentang kontrak, aku bisa menanganinya sendiri. Elle membuat janji kepada Camdens. Besar, Nyonya Camden tua memuji dengan gembira. Merasa bangga dan sombong, Elle berkata kepada Hailey dengan sombong, Hailey, jika kamu tidak punya apa-apa sore ini, jadilah sopirku untuk hari ini dan kirim aku ke S Corporation. Keluarga bergengsi selalu ketat tentang prinsip hierarki berbasis senioritas dalam keluarga. Elle adalah sepupu Hailey yang lebih muda. Namun, dia secara terbuka meminta agar Hailey mengantarnya berkeliling seperti sopir, tepat di depan semua orang. Elle sudah mulai menganggap dirinya sebagai calon istri Presiden S Corporation, jadi dia sudah mengembangkan rasa superioritas atas Camdens lainnya. Dia merasa bahwa Hailey harus bergantung padanya di masa depan. Namun, Hailey selalu sombong dan arogan, jadi dia jelas tidak bisa mentolerir penghinaan seperti itu. Hailey membantah dengan marah, aku kebanjiran. Saya tidak punya waktu untuk mengirim Anda ke sana. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan villa. Dia kemudian pergi dengan mobilnya dengan kesal. Menjadi pengemudi yang buruk, untuk memulai, dia secara tidak sengaja menabrak pohon. Untungnya, mobilnya tidak rusak parah karena dia mengemudi dengan lambat, dan dia tidak mengalami cedera apapun. Ini sangat menyebalkan dan menyebalkan. Hailey membanting kedua tangannya ke roda kemudi berulang kali saat air mata mengalir bebas dari matanya tanpa henti. Karena marah, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Jordan. Pada saat ini, Jordan masih di kantor, dan dia terkejut melihat bahwa itu adalah telepon dari Hailey. Halo. Jordan melambaikan tangannya ke Ashley, memberi isyarat agar dia meninggalkan kantornya. Setelah itu dia menjawab panggilan itu. Hailey bertanya secara emosional, Jordan, izinkan saya menanyakan sesuatu. Karena kamu berpura-pura menjadi orang yang memberi nenekku gelang itu untuk ulang tahunnya, mengapa kamu tidak terus berpura-pura? Kenapa kamu memberitahu Paman Herman dan Elle yang sebenarnya? Apakah Anda tahu betapa malunya Anda menyebabkan saya berada di depan keluarga saya? Jordan mengira Hailey telah menelepon untuk meminta maaf kepadanya, tetapi dia tidak berharap untuk ditanya tentang masalah itu. Faktanya, Jordan tidak pernah mengubah pernyataannya, dan dia mengatakan yang sebenarnya selama ini. Gelang itu adalah hadiah dari Jordan Steele dan juga hadiah dari Presiden S Corporation. Yah, itu karena Jordan adalah Presiden S Corporation. Jordan dengan jelas memberitahu Camdens tentang identitas aslinya, tetapi mereka telah memandang rendah Jordan dan terlalu terpaku untuk mempercayainya. Jordan berkata dengan dingin, aku kebanjiran. Saya tidak punya waktu, saya juga tidak berminat untuk peduli apakah Anda malu atau tidak. Jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon sekarang. Jordan sudah menceraikan Hailey, jadi urusannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Satu-satunya hal yang ingin didengar Jordan adalah permintaan maaf dari Hailey dan tidak ada yang lain. Tunggu sebentar, Hailey buru-buru berseru. Dia melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, aku meneleponmu karena aku butuh bantuan darimu. Saya tidak ingin hubungan Elle dengan bos Anda, Tuan Steele, berkembang terlalu baik.
Elle akan pergi ke gedung kantor S Corporation sore ini. Dia mengembangkan kegemaran untuk teh hitam akhir-akhir ini, jadi sajikan secangkir teh hitam yang dicampur dengan obat pencahar agar dia bisa berlari. Atau, berpura-pura tidak sengaja merobek gaunnya ketika dia berjalan melewatimu. Kamu sangat kuat, dia tidak akan mencurigaimu. Petik 2. Jordan berpunuk dengan dingin. Hailey Camden, kamu terlalu serakah. Kamu berselingkuh saat kita menikah, dan bukan hanya kamu tidak meminta maaf, kamu sekarang meminta bantuanku. Petik 2. Jika kamu membutuhkan bantuan, carilah kekasihmu daripada menggangguku. Setelah mengatakan itu, Jordan menutup telepon. Jordan dengan tegas menolak untuk membantu Hailey. Bahkan jika dia ingin membantunya, dia tidak akan mencampur minuman Elle dengan obat pencahar atau semacamnya karena dia tidak berniat untuk melihatnya sama sekali. Pukul 2 siang, Elle tiba di lantai tempat kantor presiden berada di gedung S Corporation. Karena ukuran S Corporation yang besar, perusahaan menugaskan karyawan yang berbeda ke lantai yang berbeda. Lantai tempat kantor Jordan dianggap sebagai lantai tempat semua departemen inti berada. Mereka menempatkan kantor semua eksekutif senior S Corporation dan asisten serta sekretaris masing-masing di lantai yang sama. Karyawan perusahaan lainnya belum pernah bertemu Jordan sebelumnya. Oleh karena itu, upaya Elle sia-sia ketika dia meminta beberapa karyawan S Corporation untuk foto presiden perusahaan sebelum kedatangannya. Nona Camden, Anda di sini. Ashley adalah orang pertama yang menyambut Elle. Elle menatap Ashley dengan pandangan merendahkan, masih marah padanya karena tidak menyajikan teh apapun selama kunjungannya di pagi hari. Elle berkata, "Bawa aku ke ruang rapat." Namun, Ashley membantah, "Nona Camden, saya minta maaf, tetapi Anda sebaiknya pergi." Itu mengejutkan Elle sejenak, dan dia bertanya, "Mengapa? Apakah Tuan Steele akan pergi sepanjang sore?" Ashley menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Bukan itu masalahnya. Tuan Steele berkata bahwa kamu terlalu cantik, dan dia mungkin akan terganggu oleh kecantikanmu dan melupakan pekerjaan jika dia mendiskusikan kontrak denganmu. Jadi, dia ingin orang lain dari keluargamu untuk bertemu dengannya." Orang lain? Elle sedikit sedih pada awalnya, tetapi dia terkejut dan senang dengan alasan penolakannya. Apakah Tuan Steele benar-benar memuji kecantikanku? Apakah dia tahu seperti apa rupaku? Elle tersipu malu. Ashley mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan Steele mengikuti akun Anda di TikTok, dan dia menonton video Anda sepanjang waktu." Elle bahkan lebih sombong setelah mendengar itu. "Tuan Steele memang salah satu pengagumku." Elle berkata, "Kalau begitu, kurasa bukan ide yang baik untuk berbicara dengan Tuan Steele tentang pekerjaan pada pertemuan pertama kita juga. Saya akan meminta orang lain dari keluarga saya menggantikan saya." Petik 2. Nona Rose, tolong beritahu Tuan Steele bahwa dia mungkin mengajakku minum kopi atau ke bioskop kapanpun dia ada. Ashley menjawab, "Saya pasti akan menyampaikan pesan Anda kepadanya." Melihat ada perubahan besar dalam sikap Ashley terhadapnya, Elle berkata, "Antar aku ke lift." Ya, Ashley melakukan apa yang diperintahkan. Melihat bahwa tidak ada orang lain di sekitar, Elle mengeluarkan segepok uang dari dompet bordir Louis Vuitton-nya dan memberikannya kepada Ashley. "Kirimkan saya foto Tuan Steele."